Hello everyone, let me introducing myself first. My name is Girnia Desirianes. You can call me Girnia and my NPM is 244111114. So today we're gonna talk about leadership. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang kepemimpinan. Apa sih itu kepemimpinan? Jadi kalau kita perhatikan di sekitar kampus pasti ada yang namanya pemimpin, baik dalam organisasi maupun menjadi ketua kelas di dalam kelas. Tetapi kepemimpinan tidak semua efektif. Ada juga yang terlalu dominan, terlalu santai, bahkan ada juga yang tidak terkesan menjalankan tugasnya dengan baik. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa menjadi pemimpin itu tidak mudah. Jadi di dalam video ini saya akan membahas tentang kepemimpinan, mulai dari gaya kepemimpinan, pengertian kepemimpinan, dan juga ciri-ciri menjadi pemimpin yang baik. Nah, kita masuk ke dalam pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, mengarahkan, menggerakkan, dan juga mengkoordinasikan orang-orang di dalam kelompok atau tim. Jadi, kepemimpinan tidak hanya sekedar memberikan instruksi atau perintah, tapi juga mengarahkan dan juga memberikan motivasi kepada anggota-anggota di dalam tim agar mencapai tujuan tertentu dan juga menjadi hasilnya dapat lebih efektif. Jadi, seorang pemimpin tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tapi juga berfokus pada proses-proses sampai menuju akhir dan juga berfokus pada bagaimana tim berkontribusi dan berkembang sampai menuju proses akhirnya. Pentingnya kepemimpinan. Mengapa sih kepemimpinan itu penting di dalam lingkungan? Jadi, kepemimpinan memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan suatu organisasi atau kelompok. Tanpa adanya pemimpin yang jelas, sebuah tim bisa kehilangan arah, bingung dalam mengambil keputusan, dan juga sulit mencapai tujuannya yang telah ditetapkan. Pemimpin juga berfungsi sebagai penghubung antara anggota tim, sehingga berkomunikasi dapat berjalan dengan baik. Selain itu, kepemimpinan juga mampu menciptakan suasana kerja yang kondusif dan juga meningkatkan semangat kerja di anggotanya. Dengan adanya kepemimpinan yang baik, sebuah tim akan lebih terorganisasi dan lebih kompak dan juga lebih efektif dalam mencapai target dan tujuan. Lalu kita masuk ke ciri-ciri pemimpin yang baik. Jadi, seseorang pemimpin yang baik memiliki beberapa karakteristik penting, yaitu yang pertama adalah komunikatif. Pemimpin harus mampu menyampaikan ide, arahan, dan informasi yang jelas agar tidak terjadi kesalahpahaman. Lalu, yang kedua, bertanggung jawab. Seseorang pemimpin harus berani mengambil keputusan dan siap menerima konsekuensinya. Ketiga, yaitu adil. Pemimpin tidak boleh membeda-bedakan anggota tim dan juga harus memperlakukan semua orang secara objektif. Selain itu, pemimpin juga perlu mempunyai rasa percaya diri, tetapi tetap terbuka terhadap kritik dan saran. Empati juga menjadi hal yang sangat penting, karena dalam memahami kondisi tim, pemimpin dapat menciptakan hubungan yang lebih baik. Lalu, ada gaya kepemimpinan. Jadi, dalam kepemimpinan terdapat beberapa gaya umum yang digunakan, yaitu yang pertama adalah kepemimpinan otoriter. Gaya kepemimpinan otoriter adalah gaya di mana pemimpin memegang kendali penuh dalam pengambilan keputusan tanpa melibatkan anggota tim. Pemimpin menentukan aturan, tugas, dan arah kerja secara sepihak, serta mengharapkan kepatuhan tinggi dari bawahannya. Gaya ini efektif dalam situasi yang membutuhkan keputusan cepat, namun dapat mengurangi kreativitas dan juga partisipan anggota. Lalu yang kedua ada gaya kepemimpinan demokratis. Gaya kepemimpinan demokratis adalah gaya yang melibatkan anggota tim dalam proses pengambilan keputusan. Pemimpin memberikan kesempatan tinggi kepada bawahan untuk menyesuaikan pendapat, ide, dan masukan sebelum mengambil keputusan. Gaya ini dapat meningkatkan motivasi dengan juga memiliki rasa kerjasama tim, meskipun terkadang membutuhkan waktu yang lebih lama dalam menentukan keputusan. Lalu, yang ketiga, ada gaya kepemimpinan laissez-faire.
Gaya kepemimpinan laissez-faire adalah gaya di mana pemimpin memberikan kebebasan penuh kepada anggota untuk mengatur dan juga menyelesaikan masalah tugas mereka sendiri. Pemimpin hanya berperan tanpa banyak campur tangan. Gaya ini cocok untuk tim yang sudah kompeten dan juga mandiri. Namun dapat menimbulkan kebingungan jika anggota kurang disiplin dan juga arahan yang kurang jelas. Dalam lingkungan mahasiswa, biasanya gaya demokratis sering dianggap paling efektif karena mendorong kerjasama dan juga memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugas masing-masing. Lalu yang keenam, ada peran pemimpin dalam organisasi. Seorang pemimpin memiliki peran yang sangat penting dalam organisasi. Pertama, sebagai pengarah. Pemimpin menentukan tujuan dan strategi yang akan digunakan untuk mencapainya. Yang kedua, sebagai motivator. Pemimpin harus mampu mendorong semangat anggota agar tetap fokus dan tidak mudah menyerah. Yang ketiga, sebagai pengambil keputusan. Dalam situasi tertentu, pemimpin harus mampu mengambil keputusan yang cepat dan juga tepat. Selain itu, pemimpin juga berperan sebagai problem solver, yaitu menyelesaikan masalah yang muncul dalam suatu tim. Oleh karena itu, pemimpin dituntut untuk menjadi aktif, responsif, dan juga memiliki kemampuan untuk berpikir kritis. Nah, ada juga faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepemimpinan. Kepemimpinan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari dalam diri maupun dalam lingkungan. Faktor internal atau faktor dalam diri si pemimpin tersebut, yaitu meliputi kepribadian, karakter, dan juga kemampuan individu. Lalu, untuk faktor eksternal, yaitu faktor di luar diri dari si pemimpin tersebut, ada yaitu meliputi lingkungan, budaya organisasi atau budaya perusahaan, dan juga serta situasi yang dihadapi si pemimpin tersebut. Pengalaman juga menjadi faktor penting, karena semakin banyak pengalaman seseorang pemimpin, maka kemampuan kepemimpinannya biasanya akan dapat berkembang lebih baik lagi. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan bukan hanya bakat alami, tetapi juga bisa dipelajari dan dilatih mulai dari berbagai pengalaman dan juga pembelajaran. Adapun tantangan-tantangan dalam kepemimpinan. Dalam praktiknya, seorang pemimpin tidak hanya selalu berjalan dengan lancar. Ada juga berbagai tantangan yang sering dihadapi, seperti anggota tim yang kurang aktif, perbedaan pendapat, hingga memiliki konflik internal. Selain itu, pemimpin juga sering menghadapi tekanan dari berbagai pihak, seperti deadline, tuntutan tugas, dan juga ekspektasi dari pihak-pihak lain. Untuk menghadapi tantangan tersebut, pemimpin harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, kesabaran, serta kemampuan dalam menyelesaikan masalah secara efektif. Pemimpin harus mampu bersikap tegas dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada tanpa kehilangan sikap profesionalnya. Lalu, ada contoh kepemimpinan di kehidupan mahasiswa. Jadi, di dalam sehari-hari atau di dalam lingkungan, kampus lingkungan mahasiswa, adapun kepemimpinan yang sering kita temui dalam berbagai situasi. Misalnya, ketika menjadi ketua kelompok dalam tugas kuliah, kita harus membagi tugas secara adil dan juga memastikan semua anggota kelompok dapat berkontribusi. Juga, jika ada anggota yang kurang aktif, pemimpin tidak boleh langsung menyalahkan, tetapi juga harus mencari tahu penyebab dan memberikan solusi kepada anggota tersebut. Contoh lainnya, dalam organisasi kampus, di mana pemimpin harus mampu mengatur kegiatan, berkoordinasi, dan juga kepada anggota harus memastikan acara berjalan dengan lancar. Nah, sebagai kesimpulannya, kepemimpinan merupakan kemampuan yang sangat penting dalam suatu organisasi. Seorang pemimpin tidak hanya bertugas untuk mengarahkan, tetapi juga mempengaruhi, memotivasi, serta bertanggung jawab terhadap keberhasilan tim. Dengan memiliki karakteristik yang baik, memahami gaya kepemimpinan, serta mampu menghadapi berbagai tantangan, seorang pemimpin dapat membawa
organisasi mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, sebagai mahasiswa, penting bagi kita untuk memulai melatih kemampuan kepemimpinan sejak sekarang, baik melalui organisasi, kerja kelompok, maupun aktivitas dalam sehari-hari. So, that's all for me for the material about leadership. Thank you.